Shalom saudara, sebelum kita mulai merenungkan firman hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur, kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang dinamis yang selalu memberikan kepada kami tuntunan demi tuntunan ilahi yang akan menolong kami untuk kami terus boleh mengerti kehendak-Mu yang boleh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau yang pimpin dan tuntun dan berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami boleh menjadi pemenang di dalam kehidupan kami dan bukan hanya sebagai orang yang seringkali jatuh bangun Tuhan di dalam kelemahan-kelemahan kami. Kami minta tolong Roh Kudus biarlah Engkau yang menguasai dan memimpin kami sehingga firman ini benar-benar boleh menjadi sesuatu yang powerful Tuhan, yang akan menjadi bahan bakar, yang akan boleh menjadi tuntunan dalam kehidupan kami ke depan Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan waktu-waktu ini dalam tangan-Mu. Kau yang kuasai seluruhnya. Kau yang urapi siapapun yang dikatakan boleh menjadi alat-Mu Tuhan untuk mencapai kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Ya, hari-hari ini saya terus merenung tentang kata-kata something new gitu ya. Dan saya semakin dibawa pada sebuah pemikiran bahwa kehidupan kita ini seringkali ironis dengan apa yang terjadi atau apa yang Tuhan rencanakan dan Tuhan inginkan gitu di dalam kehidupan kita. Sebelumnya saya sempat berbicara tentang redefining happiness, tentang ternyata ada sebuah ironi gitu ya tentang seringkali kita sebagai orang Kristen itu salah berpikir tentang apa itu happiness gitu. Nah, sekarang saya akan melanjutkan atau memperdalam tentang hal ini dan saya percaya bahwa hari ini apa yang akan kita bahas sama-sama itu akan menjadi sebuah tuntunan yang semakin membuat kita mampu untuk berkemenangan dalam kehidupan kita. 1 Petrus 3 ayat 14 berkata seperti ini. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Jadi ada sebuah ironi, saudara-saudara, bahwa kita ini berbahagia, tetapi kita ternyata bisa, maksud saya, pada waktu kita menderita, ternyata kita juga bisa berbahagia, gitu. Jadi ternyata kebahagiaan kita itu tidak hanya sekedar terjadi pada waktu kita merasa nyaman, pada waktu keinginan-keinginan kita tercapai dan sebagainya gitu kan. Nah, apa kuncinya gitu? Dan di situ dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Jadi otomatis ada satu poin kebenaran bahwa kita tidak boleh memiliki pola pikir yang sama dengan dunia ini. Pada waktu dasar atau sumber kebahagiaan kita itu sama dengan dunia, maka apa yang menggentarkan dunia akan menggentarkan kita juga. Rasa sakit, kemiskinan, penderitaan, dan seterusnya. Pada waktu hal itu masih menjadi sebuah hal yang kita anggap itu hal yang nggak enak dan bahkan ada orang Kristen yang menengking hal itu gitu kan karena berpikir bahwa itu bukan daripada Tuhan dan sebagainya. Saya juga percaya bahwa Tuhan tidak memberikan penderitaan dan sebagainya, tapi saya juga percaya bahwa Tuhan itu mengizinkan hal itu terjadi untuk memberikan pertumbuhan-pertumbuhan kepada kita dan seharusnya pada waktu itu terjadi kita berbahagia. Nah, ayat 15 dari 1 Petrus 3 dikatakan selanjutnya, ini kata kuncinya bagi kita, bahwa bagaimana caranya supaya kita itu tidak takut seperti apa yang dunia takutkan dan tidak gentar seperti apa yang dunia takutkan. Dikatakan seperti ini, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Ini sebuah rahasia yang kita perlu benar-benar camkan dan perhatikan dan kita perlu resapi baik-baik bahwa ada banyak orang Kristen ternyata meskipun dia mengaku Yesus sebagai Tuhannya, tetapi tidak mengkuduskan Kristus gitu kan di dalam hatimu sebagai Tuhan. Apa itu mengkuduskan? Mengkuduskan itu sebenarnya simpelnya berarti mengkhususkan. Segala sesuatu yang dikuduskan itu berarti dikhususkan. Sebenarnya sesimpel itu. Bahwa berarti itu dipisahkan. Sehingga karena terpisah berarti dia tidak punya potensi untuk tercemar dengan hal-hal yang lain. Gitu kan. Ternyata salah satu hal yang sering dilupakan kita sebagai orang Kristen adalah praktek disiplin untuk menjadikan Kristus atau mengkhususkan Kristus sebagai Tuhan. Makanya seringkali dikatakan bahwa Tuhan itu ingin kita
sepenuhnya, 100% gitu kan. Pada waktu kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, kita nggak bisa cuma sekedar 99%. Ada 1% aja yang tidak kita serahkan kepada Tuhan, maka pada waktu itu terjadi kita tidak sedang menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu bicara tentang mengkuduskan, artinya berarti memprioritaskan, membuat itu lebih penting daripada segalanya, dan tidak membiarkan itu dicampuri dan dicemari dari yang lain. Sehingga otomatis mengkuduskan ini juga bicara tentang fokus, keseriusan kita untuk menjalankan hal itu, gitu. Nah, pada waktu kita gagal melakukan ini, pada waktu kita masih mencampur Kristus dengan urusan pribadi kita, dengan ego kita, dengan kenyamanan-kenyamanan kita, dengan bahkan hawa nafsu kita, itu akhirnya membuat kita susah untuk benar-benar mempraktekkan hal yang tadi. Bagaimana kita tidak memiliki rasa takut dan gentar seperti dunia ini susah gitu. Kenapa? Karena masih ada unsur-unsur yang tidak kita serahkan kepada Tuhan. Gitu kan. Nah, kita perlu perhatikan ini baik-baik. Karena ternyata apa hasilnya gitu dari ayat ini dikatakan, begitu kita bisa mengkuduskan Kristus sebagai Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang siap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada orang-orang yang meminta pertanggungjawaban dan seterusnya. Ada banyak orang yang hari-hari ini saya jumpai merasa lelah dan capek untuk melayani orang lain. Merasa lelah dan capek untuk dimintai pertanggungjawaban. Merasa lelah dan capek untuk melakukan sesuatu demi untuk melayani orang lain, gitu kan. Dan berpikir bahwa udahlah saya nggak mampu, udahlah saya nggak punya tenaga, saya nggak punya kemampuan, saya capek dengan semua itu, gitu kan. Nah, ternyata salah satu alasannya adalah jangan-jangan masih ada banyak hal dalam kehidupan kita sendiri, baik itu mungkin emosi-emosi negatif, trauma-trauma masa lalu, dan seterusnya, yang seringkali menghalangi Kristus untuk dikuduskan menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Gitu kan. That's why makanya kita mesti mulai berfokus pada kata ini. Bagaimana kita bisa hidup dengan segenap hati, tidak bercabang hati, tidak separuh-separuh, memberikan sepenuhnya untuk Tuhan. Itu kan kata-kata yang kita mungkin sering kali dengar hal ini, tetapi mungkin kita nggak benar-benar mengerti dan tidak benar-benar meresapi, sehingga hal itu hanya menjadi jargon saja di dalam kekristenan kita, gitu. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam, mari kita lihat ada banyak sekali ternyata manfaat dan keuntungan-keuntungan dari bagaimana kita mempraktekkan hal ini. Gitu kan? Bagaimana kita bisa hidup dengan segenap hati untuk Tuhan, sekali lagi. Nah, dari ayat yang tadi 1 Petrus 3 ayat 14, kita akan temukan ada dua keuntungan. Yang pertama, yaitu bahwa kita menjadi tidak takut dan gentar, seperti apa yang dunia lakukan, gitu kan. Kemudian kita juga punya mindset untuk melayani orang lain, gitu. Ini yang sering kali kita lupakan, bahwa pada waktu kita ini menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka pada saat itu juga kita juga menerima beban tanggung jawab Kristus, bahwa kita ini diberikan amanat agung untuk kita memuridkan dan seterusnya. Itu bicara kehidupan yang kita bagikan buat orang lain. Bukankah Kristus dikatakan dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya? Itu adalah kehidupan yang seharusnya kita teladani. Tetapi ada banyak orang Kristen yang hari-hari ini ingin meninggalkan kehidupan seperti itu. Kenapa? Karena merasa bahwa kehidupan itu seperti sesuatu yang susah untuk dicapai. Seperti sesuatu yang mustahil. Padahal sebenarnya enggak. Itu masalahnya adalah pada mindset kita. Karena kita tidak memfokuskan, tidak menyerahkan hidup kita dengan segenap hati untuk Tuhan. Gitu kan. Nah, mari kita lihat manfaat-manfaat yang lain dengan cepat saja. Yeremia 29 ayat 13 berkata, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ternyata sama ya, bahwa pada waktu kita mau mencari Tuhan itu dengan segenap hati. Kalau kita mau mencari Tuhan masih dengan separuh hati, gitu kan. Kalau nemu ya sudah, kalau enggak ya sudah, untung-untungan seperti itu. Maka jangan salah bahwa firman janji Tuhan itu tidak menjadi kenyataan dalam kehidupan kita, gitu. Karena ternyata itu butuh dengan segenap arti. Sekali lagi, arti kata segenap hati itu berarti fokus, prioritas, serius melakukan itu, gitu kan. Kita nggak bisa cuma sekedar mencari dengan sambil lalu. Satu kata yang kita perlu tahu ya, bahwa pada waktu kita mau melakukan dengan segenap hati, maka kita nggak bisa campur dengan yang lain. Artinya kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini kita punya komoditas-komoditas yang
terbatas. Kita punya waktu yang terbatas, kita punya tenaga terbatas, kemampuan kita berpikir juga terbatas karena kita punya emosional dan kemampuan stres yang terbatas. Kita juga punya keuangan yang terbatas semuanya. Tapi kita semua perlu tahu satu hal bahwa kalau kita anggap itu penting dan kalau kita anggap itu berharga, maka kita pasti akan prioritaskan. Artinya apa? Kita manage, kita sengaja sisihkan, kita sengaja khususkan waktu, tenaga, uang, dan semuanya itu untuk mencapai apa yang kita anggap penting itu. Gitu kan? Kalau kita bilang itu penting, tetapi kita tidak sengaja memprioritaskan hal itu, berarti itu bukan hal yang penting buat kita. Gitu kan? Kita bisa menemukan Tuhan pada waktu kita mencari dengan segenap hati. Kemudian apalagi? Mazmur 119 ayat 2 berkata, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi, orang yang mencari Tuhan dengan segenap hati itu berbahagia. Berbahagia dalam bahasa yang lain dikatakan bahwa kita akan mengalami hidup yang berkualitas, rasa penuh, rasa utuh, rasa puas, tidak ingin cari yang lain. Itu arti kata berbahagia. Gitu ya. Kemudian apalagi Nehemia 4 ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Pada waktu kita melakukan dengan segenap hati, tujuan kita tercapai. Ada banyak orang berhenti di tengah jalan, tidak selesai pekerjaannya. Kenapa? Karena tidak melakukan dengan segenap hati ternyata. Gitu kan. Pada waktu seorang pelari itu berlari, dan dia tidak melakukan dengan segenap, artinya apa? Dia tidak latihan dengan penuh, gitu kan? Dia persiapannya asal-asalan, maka dia nggak akan punya stamina yang cukup untuk menyelesaikan pertandingannya. Gitu. Apalagi, Ulangan 1 ayat 36 berkata, kecuali Kaleb bin Yefune, dialah yang akan melihat negeri itu dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Ternyata orang yang melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, ada pemenuhan janji Tuhan di situ. Dan kita perlu tahu Kaleb itu adalah satu dari 2 orang gitu ya, yang tersisa dari angkatan lama, dari orang yang keluar dari tanah Kanaan. Hanya dia gitu kan. Ini suatu yang kita perlu camkan baik-baik gitu. Kenapa seringkali kita tahu janji Tuhan, tetapi kenapa janji Tuhan itu tidak tercapai dalam kehidupan kita? Jangan-jangan kita tidak lakukan atau kita tidak cari Tuhan dengan segenap hati. Mazmur 119 ayat 9-10, ini ayat yang terkenal. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jadi ternyata menjaga kelakuan kita itu juga perlu dengan segenap hati. Kenapa? Karena memang strugglingnya susah, saya tahu, gitu kan. Karena itulah kalau kita tidak lakukan sesuatu dengan segenap hati, maka kita itu seperti orang yang setengah-setengah. Hasilnya kita akan berhenti tengah jalan, seringkali itu yang terjadi gitu kan. Karena itu pastikan, sama seperti ayat yang berkata pada waktu ada seorang yang mau membangun menara. Bukankah ia harus perhitungkan semuanya gitu kan. Perhitungkan baik-baik, apakah kita mau melakukan itu dengan segenap hati atau tidak. Karena kalau tidak, kita bisa-bisa berhenti tengah jalan. Dan kita akan malu dengan semuanya. Gitu juga pada waktu kita mau mengikut Tuhan. Pada waktu kita mau mencapai kehendak-kehendak Tuhan dan memenuhi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Pastikan baik-baik apakah kita melakukan dengan segenap hati atau tidak, begitu kan. Nah, dengan cepat saja mari kita lihat kalau kita merasa bahwa kita butuh untuk melakukan dengan segenap hati, ada caranya gitu. Nah, mari kita masuk lebih dalam. Kolose 3 ayat 23, ayat yang terkenal berkata bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita perlu tahu bahwa manusia itu seringkali punya ilusi kekuatan. Kita merasa nggak mampu, padahal sebenarnya kita bisa. Yang masalah di mana? Pikiran kita. Pikiran yang stres, pikiran yang penuh dengan semuanya, pikiran yang ruwet, yang carut-marut, yang kalut dengan segala macam problema kehidupan, itu membuat kita seringkali merasa kita nggak mampu. Gitu kan. Nah, karena itulah, kalau kita melakukan sesuatu standarnya adalah fokusnya untuk manusia, ada satu hal yang pasti adalah kita pasti kecewa. Bahkan pada waktu kita mau melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri, kita juga manusia gitu ya. Pada waktu kita berusaha atau berjuang sesuatu untuk diri kita sendiri, maka seringkali kita akan susah untuk melakukan dengan segenap hati. Kenapa? Karena
manusia itu dengan mudah menurunkan standar gitu kan. Manusia itu dengan sangat mudah pada waktu kita kecewa dengan orang lain, udahlah ngapain kita lakukan ini lagi gitu kan. Pada waktu kita melakukan bahkan untuk diri kita sendiri, udahlah ngapain susah-susah gitu kan. Nggak seperti ini juga nggak apa-apa gitu. Karena itu kita perlu pastikan gitu ya bahwa apa yang kita lakukan ini benar-benar sesuai gitu dengan apa yang kita niatkan. Bahwa pada waktu banyak orang itu gini, terjebak pada kondisi jatuh gitu kan, tertempelak, tertegur gitu ya, dan mencoba bangkit tanpa memiliki kemampuan untuk overcome gitu. Jatuh misalkan dalam menyanyiakan waktu gitu ya, terus ngelihat status Instagram tertempelak gitu kan, ngelihat quote-nya orang tertempelak gitu kan, dan merasa bahwa pada waktu dia tertempelak itu dia merasa rohani gitu kan, padahal perjalanan tidak berhenti sampai di situ gitu kan. Dan siklus ini terjadi terus menerus gitu, sehingga akhirnya pada waktu ini terjadi kehidupan kita tidak berbuah gitu, karena kita berkutat pada jatuh dan bangun gitu kan. Nah, sehingga orang itu tidak pernah sampai pada titik overcome atau berhasil untuk mengalahkan hal tersebut gitu loh. Makanya gini, sekali lagi yang saya bilang ya, pada waktu kita ini menganggap sesuatu itu penting, bahwa pada waktu kita tahu, oh saya harus melakukan ini, pada waktu saya harus bertobat, saya harus mengubah sesuatu, entah manajemen waktu dan semuanya. Kita perlu fokuskan, prioritaskan semua, karena kalau tidak, kita tidak akan pernah sampai pada titik overcome. Kita tidak akan pernah sampai pada titik di mana kita menang pertempuran itu. Gitu. Nah, karena itulah, mari kita lihat ada satu kunci, ada satu kebenaran yang Tuhan sudah sebenarnya berikan kepada kita, bahwa ada cara yang Tuhan berikan gitu kan, ada jalan keluar yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita ini bisa benar-benar hidup dengan segenap hati. Ayat yang terkenal Markus 12 ayat 29 sampai 30 berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kenapa kok disebut Tuhan dulu? Karena kita pada waktu Tuhan ngomong ini, kita perlu tahu bahwa kita perlu dengan sadar bahwa Tuhan itu satu-satunya. Tuhan itu Esa. Tidak ada Tuhan yang lain. Dia satu-satunya dan dia mau jadi satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kita. Nyambung dengan ayat yang tadi. Pada waktu kita tidak mengkuduskan Tuhan, apa sih arti berhala? Berhala itu berarti adalah segala sesuatu yang lain yang menandingi. Nanti kita akan lihat sama-sama gitu ya. Yang menandingi Tuhan gitu kan. Pada waktu kita tidak mengesakan Tuhan, menjadikan Tuhan itu satu-satunya Tuhan, maka kita nggak akan pernah benar-benar bisa melakukan hal ini gitu. Nah, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, dan barulah di situ dikatakan prinsipnya, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ada satu rumus yang kita perlu tahu bahwa gini, kondisi hati kita itu akan mempengaruhi jiwa kita. Amsal 4 ayat 23 berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Gitu kan. Hati kita itu pusat dari semua kehidupan kita. Waktu hati kita tercemari, waktu hati kita tidak kita khususkan untuk Tuhan, maka kita tidak akan mungkin bisa mengkhususkan dan mengkuduskan Tuhan dalam kehidupan kita. Nggak bisa. Dan kalau itu terjadi, maka kondisi jiwa kita akan tercemari. Apa itu jiwa? Jiwa itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan spirit gitu kan. Spirit itu berarti bicara tentang gairah, kekuatan, semangat, dorongan kita untuk melakukan sesuatu. Kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah kekuatan yang mendorong kita. Tetapi kenapa kita merasa susah untuk merasakan karya-karya Roh Kudus dalam kehidupan kita? Karena seringkali ternyata ada kondisi hati kita yang menghalangi hal itu terjadi. Itu bisa bicara sekali lagi mungkin sakit hati kita, trauma-trauma masa lalu kita, atau pola pikir yang salah yang membatasi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Gitu kan. Sekali lagi, kondisi hati itu mempengaruhi jiwa kita, dorongan-dorongan kita. Kenapa pada waktu ada suatu panggilan, entah itu mungkin panggilan misi, entah itu panggilan untuk memberi dan sebagainya, kita kok nggak semangat gitu kan. Padahal seharusnya pada waktu itu terjadi untuk Tuhan, harusnya kita semangat dong gitu.
Nah, ternyata jangan-jangan kondisi jiwa kita masih belum kudus gitu kan untuk Tuhan. Dan pada waktu jiwa kita sudah terbentuk untuk Tuhan gitu ya, maka barulah itu akan mempengaruhi akal budi dan kekuatan kita gitu. Sekali lagi, jiwa kita itu bicara tentang dorongan-dorongan. Kalau hati kita bersih, maka jiwa kita, karena jiwa itu bicara tentang hubungannya dengan roh gitu kan, maka pada waktu jiwa kita bersih, maka buah roh itu akan terjadi. Sukacita, kita tahu sukacita itu menghasilkan kekuatan, gitu kan. Damai sejahtera itu menghasilkan rasa aman. Kesabaran itu melahirkan ketahanan uji. Orang yang sabar itu akan mampu untuk bertahan dalam apapun. Kemurahan dan kebaikan itu melahirkan favor. Bukankah dikatakan berbahagialah orang yang murah hati, karena dia akan diberi kemurahan juga, gitu kan. Kesetiaan itu melahirkan apa? Promosi. Kelemah lembutan membangun hubungan, gitu kan. Kemampuan kita untuk membangun hubungan, penguasaan diri membangkitkan kepercayaan, gitu kan. Ada tanggung jawab di situ. Karena itu kita perlu tahu bahwa buah roh itu membuat kita berada pada bahasanya gitu, tip top shape gitu ya, berada pada kondisi terbaik kita dalam kehidupan kita. Karena itu barulah kalau jiwa kita maksimal, maka dari situ kita akan baru bisa bicara tentang strategi, kreativitas, dan kekuatan kita untuk melakukan sesuatu. Banyak orang yang merasa lelah dan merasa tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Salah satunya mungkin karena kondisi hati dan jiwanya belum segenap hati untuk Tuhan. Belum sepenuhnya, belum fokus dilakukan untuk Tuhan, belum dikhususkan untuk Tuhan gitu kan. Masih ada hal-hal yang lain. Kita mungkin punya agenda-agenda pribadi. Gitu kan. Karena itulah kita perlu belajar tentang bagaimana untuk mencapai kondisi hati yang bisa kita serahkan dengan segenap hati untuk Tuhan itu. Ada 3 poin penting yang secara cepat saya akan sampaikan atau bagikan, gitu ya. Yang pertama, kita akan bisa belajar tentang raja-raja Israel. 1 Raja-Raja 11 ayat 4. 1 Raja-Raja 11 ayat 4 dikatakan, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Kita akan bisa melihat bahwa di dalam sejarah kitab raja-raja gitu kan, kita akan melihat bahwa selalu performance atau kemampuan atau kualitas seorang raja itu dibandingkan dengan Daud, dengan nenek moyangnya Daud. Nah, yang dibandingkan ternyata bukan cuma masalah hasilnya gitu ternyata, tapi juga yang dibandingkan adalah hatinya yang dengan sepenuh hati berpaut gitu. Apa sih arti kata berpaut? Berpaut itu berarti gini, melilit, melekat pada sesuatu, terikat gitu. Itu sama seperti sebenarnya kalau kita itu suka main game, maka kita itu sedikit-sedikit kita akan mikirin game itu terus gitu ya. Atau kalau kita suka cewek gitu ya, kita akan mikirin orang itu terus gitu. Itu arti kata hati yang berpaut gitu. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen, jangankan memiliki hati yang berpaut, mikirin Tuhan aja nggak pernah gitu kan. Makanya jangan salah, kita susah dengan mencondongkan atau membuat hidup kita sepenuh hati untuk Tuhan, susah gitu kan. Nah, Salomo itu adalah orang yang awalnya dia bisa sepenuh hati gitu kan. Kita lihat bagaimana Salomo itu ditakuti oleh raja-raja bangsa lain, dan pada waktu pemerintahan Salomo, kerajaan Israel itu sangat aman gitu kan. Semua kerajaan takut gitu. Tetapi karena ada satu hal yang tidak dia bereskan, maka hatinya condong kepada hal yang lain gitu kan. Karena itu poin yang penting untuk kita perlu tahu. Kalau kita mau memiliki hati yang berpaut, condong kepada Tuhan. Sekali lagi, kata mengkuduskan itu penting. Singkirkan atau bereskan hal-hal yang mungkin membuat hati kita tidak fokus kepada Tuhan. Atau itu akan menerkam kehidupan kita. Atau itu akan mengubah kehidupan kita. Kita bisa melakukan sesuatu yang kita mungkin tidak ingin lakukan. Kita bilang kita mau mempersembahkan hidup kita buat Tuhan, tetapi ternyata itu tidak pernah terjadi. Kenapa? Karena hati kita masih bercabang. Gitu. Nah, selain itu mari kita lihat juga di 1 Raja-Raja 15 ayat 4
di situ dikatakan, sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Asa itu adalah salah satu raja yang berhasil gitu kan untuk memenuhi standar hati yang berpaut. Nah, tapi yang unik di situ dikatakan bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Nah, kata kuncinya di mana? Kita perlu lihat ini. Hatinya Asa itu sudah terlanjur berpaut sama Tuhan. Itu kata kuncinya. Asa itu udah terlanjur jatuh cinta, udah terlanjur addicted sama Tuhan gitu loh. Nah, orang yang udah addicted mau diganggu atau mau digoda dengan cara apapun susah gitu kan. Susah lepas. Nah, kita perlu mengusahakan diri kita untuk sampai ke taraf atau tahap seperti ini gitu kan. Nah, ini kata kuncinya, mari kita belajar dari pemazmur sendiri gitu kan. Mazmur 119 ayat 34, 36, dan 37. Mazmur 119 ayat 34, 36, dan 37. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu, aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatanmu, dan jangan kepada laba. Lalukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Nah, kita perlu tahu begini, pada waktu kita mau belajar mencondongkan hati kita kepada Tuhan, maka kita perlu latihan gitu loh. Dengan sengaja pemazmur ini bilang bahwa saya mau berlatih gitu kan, saya mau mencondongkan diri kita, saya butuh bantuanmu Tuhan gitu kan. Apa saja yang dicondongkan? Kita bisa melihat bahwa pertama, perlu memiliki kerinduan untuk melihat firman itu sebagai sebuah kebutuhan gitu loh. Kalau pada waktu hati kita condong kepada Tuhan, maka pasti kita akan mencintai firman gitu kan. Kemudian apa? Dikatakan di situ, lalukan mataku dari melihat apa yang hampa gitu. Nah, masalahnya banyak orang zaman sekarang suka untuk melihat sesuatu yang hampa gitu kan. Materi, popularitas, keindahan-keindahan tertentu gitu ya, yang enak dilihat mata lah pokoknya, atau sesuatu yang membuat kita nyaman, padahal itu kita nggak bawa mati gitu kan. Nah, pemazmur bilang bahwa hal-hal yang seperti itu justru lebih baik lalukan mataku gitu, lebih baik aku nggak lihat itu, lebih baik aku nggak usah lah gitu. Berarti apa? Dia tidak anggap itu penting gitu kan. Dan apa kemudian, hidupkan aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan gitu. Jadi kita perlu fokus di jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Itu caranya untuk mencondongkan hati kita kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 berkata gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita ini sering membuat jalan-jalan kita sendiri sesuai dengan pengertian-pengertian kita sendiri. Padahal pemazmur bilang, condongkan hati kita, berbicara tentang apa? Hidupkan aku dengan jalan-jalan yang kau tunjukkan. Artinya dia tidak ingin jalan yang lain, dia cuma ingin jalannya Tuhan. Karena itu saya percaya bahwa orang yang berpaut kepada Tuhan pasti sering berdoa, pasti sering minta arah sama Tuhan. Apapun yang dia putuskan, dia pasti akan konsultasi sama Tuhan. Gitu. Poin yang pertama bicara tentang memiliki hati yang berpaut atau condong kepada Tuhan. Kemudian poin yang kedua, masih di Raja-Raja, 1 Raja-Raja 15 ayat 3. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, Allahnya seperti Daud moyangnya. Satu hal yang kita perlu tahu bahwa dosa yang kita masih simpan, dosa yang tidak kita bereskan, dosa yang tidak kita tinggalkan akan membuat kita tidak bisa fokus pada Tuhan. Akan membuat kita bahkan meninggalkan Tuhan. Gitu kan. Yang kita perlu tahu, maka sekali lagi segera bereskan segala hal yang masih menghalangi gitu kan. Ibrani juga bilang kita ini punya banyak saksi-saksi iman, karena itu tanggalkan beban dan dosa yang merintangi kita dan marilah kita berlari kepada tujuan gitu kan. Ulangan 30 ayat 6 berkata, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Jadi perlu disunat dulu kan, tapi bukan fisiknya, tetapi hatinya yang paling penting. Sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Sunat itu bicara apa sih? Sunat itu dari kata circumcision, artinya circum, ada berbalik gitu kan, ada perubahan arah, ada pertobatan yang terjadi. Yang penting itu adalah pertobatannya, perubahan arahnya. Berarti pada waktu kita melenceng, kita bertobat berarti kita membalikkan arah kita kepada Tuhan. Gitu kan? Itu yang kita perlu lakukan. Bertobat dari jalan kita sendiri dan kembali kepada jalan Tuhan.
Gitu kan. Yeremia 24 ayat 7 juga dikatakan, aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Jadi memang kita bertobat pun itu adalah butuh kasih karunia Tuhan gitu kan. Yaitu bahwa akulah Tuhan, mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Pertobatan pun perlu dilakukan dengan segenap hati. Kenapa? Karena kalau tidak, seperti yang dibilang bahwa itu akan kalau kita, pada waktu ada perumpamaan dari Yesus yang dibilang pada waktu ada rumah, pada waktu ada roh jahat yang meninggalkan rumah dan kemudian dia mengembara dan rumah kemudian dia kembali karena tidak mendapatkan tempat dan mendapatkan rumah itu dalam keadaan yang bersih rapi tetapi kosong, maka dia akan kembali dengan roh jahat yang lain gitu kan. Kita justru akan menjadi semakin jahat, kita justru akan semakin meninggalkan Tuhan. Gitu. Kita perlu bertobat dengan sepenuh hati kita. Poin yang kedua, kita perlu bertobat. Yang ketiga, kita perlu berkomitmen dan bersepakat gitu. Mazmur 111 ayat 1 dikatakan, haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar. Sangat penting untuk kita berada pada lingkungan orang-orang benar. Karena kalau kita tidak tinggal dalam lingkungan orang benar, maka akan ada banyak orang yang akan mungkin tidak dengan sengaja. Mungkin dia bilang, oh saya menghormati apa yang kamu percaya, tetapi ayolah ikut dong gitu kan. Dan kemudian kita akan mengalami godaan-godaan yang sebenarnya nggak perlu. Salah satu cara bertobat adalah dengan radikal meninggalkan lingkungan kita yang lama. Karena lingkungan itulah yang berpotensi untuk membuat kita beralih gitu kan. Pada waktu kita berbicara dengan orang-orang yang fokusnya materialistis, maka kita pun akan fokus ke materi. Bukan berarti mencari materi salah, tetapi menjadikan itu sebagai fokus dan tujuan utama. Itu yang salah gitu kan. Maka kita kemudian akan apa? Terjebak pada kekhawatiran dan ketakutan pada waktu materi itu tidak ada dalam kehidupan kita gitu loh. Ya, kita benar-benar perlu berada pada lingkungan orang-orang yang benar, yang mampu untuk menguatkan kita dan mengingatkan kita. Karena manusia itu sangat rentan memiliki pola pikir yang salah, gitu kan. Pada waktu kita punya orang-orang yang mensupport kita dan mengingatkan kita akan jauh lebih mudah, gitu, untuk hidup segenap hati untuk Tuhan. Efesus 6 ayat 6-7 juga dikatakan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Di sini kita perlu tahu bahwa pada waktu kita ini sudah menyerahkan, kita sudah menganggap bahwa oke, hidupku untuk Tuhan, maka kita perlu menjaga komitmen itu. Ini yang susah, gitu kan? Ini yang kita perlu jaga. Komitmen itu bahkan perlu diperbarui tiap hari. Karena pada waktu kita tidak memperbarui komitmen itu, akan sangat mudah buat kita untuk kehilangan arah, untuk kehilangan atau lupa dengan apa yang kita sudah pernah komitmenkan, gitu kan? Dan pada waktu itu terjadi, kita akan sangat mudah untuk berbalik ke arah yang salah. Memiliki hati yang condong pada Tuhan, berpaut kepada Tuhan, berkomitmen dan bersepakat, dan juga mengusahakan pertobatan atau bertobat dengan segenap hati. Ini 3 hal yang kita perlu benar-benar camkan, kita perlu benar-benar taruh di dalam hati kita dan minta Tuhan untuk berikan kepada kita kekuatan. Ingat, kalau itu hal yang penting, maka kita pasti akan sediakan waktunya, tenaganya, bahkan mungkin secara finansial dan semuanya untuk mensupport sehingga hal itu terjadi. Pada waktu kita mau melakukan sesuatu, pada waktu kita bilang bahwa Tuhan itu penting, maka kita nggak akan hitung-hitungan dengan yang lain. Maka kita nggak akan berpikir, oh saya nggak punya waktu, saya nggak akan gitu. Karena kita tidak punya pilihan lain selain memenuhinya, karena itu penting buat kita gitu kan. Tuduh singkat saja gitu kan. Bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa mencondongkan hidup kita untuk sepenuh hati untuk Tuhan? Khususkan waktu kita untuk selah. Apa sih selah itu? Selah itu adalah waktu di mana kita mengevaluasi semua. Waktu di mana kita itu melihat apakah ada yang salah dari apa yang kita lakukan hari ini atau kemarin-kemarin. Apakah ada emosi-emosi negatif yang masih tersisa gitu kan. Ingat ada ayat yang bilang, kalau kamu amarah jangan sampai matahari terbenam gitu kan.
Selah itu juga waktu di mana kita berpikir besok saya mau ngapain. Selah itu juga adalah waktu yang baik untuk kita punya waktu kreatif untuk kita mengembangkan apa yang sedang kita kerjakan gitu kan. Ada banyak manusia hari-hari ini tidak punya waktu selah. Selah itu adalah momen di mana kita mengkhususkan hidup kita atau waktu kita terutama dan pikiran kita juga untuk Tuhan. Di situ adalah momen di mana kita bisa bicara dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen tahu pentingnya saat teduh, tetapi tidak pernah mengusahakan saat teduh itu. Dia lebih merasa penting untuk update status Instagram atau lebih penting untuk ngelihat ada berapa like gitu kan. Sehingga kita banyak habiskan waktu untuk itu gitu loh. Padahal sebenarnya selah itu adalah waktu yang sudah dirancang Tuhan sedemikian untuk membuat hidup kita itu seimbang terus gitu kan. Dengan kita selah, kita punya waktu untuk mengevaluasi apa yang salah. Kita punya waktu untuk manage dan men-schedule atau mengatur, menjadwal semuanya. Sehingga harusnya kita bisa imbang. Kita bisa, pada waktu hidup kita imbang, kita akan mampu memberikan pertanggungjawaban dengan siapapun yang kita jumpai. Dan dengan itulah, maka kita akan punya kehidupan atau performance yang menyenangkan Tuhan gitu. Karena apa? Semua orang bisa memuliakan Tuhan pada waktu mereka melihat kehidupan kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran yang Engkau sudah lepaskan ini. Ini saatnya kami merenung dan kami mengevaluasi kehidupan kami, Tuhan. Apakah kami memiliki kehidupan-kehidupan yang sudah kami serahkan dengan segenap hati untuk Engkau, atau masih ada kehidupan kami yang kami belum serahkan sepenuhnya. Mari berikan kami kekuatan, tuntunan, pertolongan, dan kemampuan Tuhan, keteguhan hati untuk kami berkomitmen untuk menyerahkan hidup kami untuk Tuhan. Karena pada dasarnya, percuma kami mengikuti Engkau kalau kami tidak mengikuti Engkau dengan segenap hati. Karena itu, jadikan kami Kristen-Kristen yang radikal, Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh tuntunan dan kekuatan-Mu, ya Roh Kudus. Kami minta Kau yang ambil alih kehidupan kami. Dan kami percaya, Tuhan, kami mampu bersama dengan Kau. Karena segala sesuatu adalah dari Engkau, oleh Engkau, dan untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu. Ini dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara.